Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi serta teman-teman kelas RA2 yang saya banggakan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya di sini saya diberikan kelancaran dalam menyampaikan materi-materi yang sudah kita pelajari untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai teori ekonomi, di mana langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian struktur pasar. Baiklah, di sini apa sih itu struktur pasar? Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Yang selanjutnya yaitu fungsi struktur pasar. Ada 3 fungsi di sini yang saya ambil. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua yaitu meningkatkan inovasi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri persaingan sempurna. Nah, untuk persaingan sempurna ini saya ambil 6 ciri. Yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima yaitu faktor produksi bebas bergerak. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pembeli dan penjual mengetahui keberadaan pasar. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan kita mengenai pendapatan nasional. Di sini apa sih itu pendapatan nasional? Saya ambil saja definisinya ya. Oke. Di sini pendapatan nasional. Apa sih itu definisi pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Pendapatan nasional juga mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah melalui proses produksi, serta sejauh mana nilai tambah tersebut didistribusikan di antara berbagai faktor produksi. Selanjutnya yaitu ada jenis pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional dapat berasal dari berbagai jenis, yaitu meliputi sebagai berikut, ada 7. Yang pertama yaitu gaji dan upah atau compensation of employees. Yang kedua yaitu keuntungan atau profit. Yang ketiga yaitu sewa atau rent. Yang keempat yaitu bunga atau interest. Yang kelima yaitu pajak atau tax. Yang keenam yaitu subsidi dan transfer, dan yang terakhir yaitu pendapatan neto dari luar negeri. Oke, next kita bahas mengenai pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara 2 jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ada 5 ciri pasar monopolistik. Yang pertama
yaitu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Yang kedua, yaitu diferensiasi produk, yaitu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ada persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, yaitu kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Dan yang kelima, yaitu ada perkembangan teknologi dan inovasi. Yang selanjutnya ada contoh pasar monopolistik. Kita ambil pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tapi, setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan, harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada seluruh harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk dari pabrikan di atas adalah mengenai racikan rokok, desain, kemasan, tampilan, dan juga varian rasa yang disediakan. Kemudian, jumlah batang rokok yang ada di dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Nah, perbedaan antara persaingan monopolistik dan persaingan sempurna itu apa? Jadi, dalam persaingan sempurna, produk yang ditawarkan pesaing adalah barang yang sama. Jika salah satu pesaing menaikkan harganya, ia akan kehilangan seluruh pangsa pasarnya karena kekuatan permintaan dan penawaran pasar, di mana harga tidak ditentukan oleh perusahaan dan penjual menerima harga yang ditentukan oleh aktivitas pasar. Sedangkan dalam persaingan monopolistik, kekuatan penawaran dan permintaan tidak menentukan harga. Perusahaan menjual produk yang serupa namun berbeda, sehingga perusahaan menentukan harganya. Diferensiasi produk merupakan ciri utama persaingan monopolistik, di mana produk dipasarkan berdasarkan kualitas atau merek. Permintaan sangat elastis dan perubahan harga apapun dapat menyebabkan permintaan berpindah dari satu pesaing ke pesaing lainnya. Next, kita masuk ke bab selanjutnya atau judul yang selanjutnya, yaitu mengenai pasar bebas. Di sini, pengertian pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Nah, ciri-ciri pasar bebas itu seperti apa? Nah, ciri-ciri pasar bebas itu sebagai berikut bisa kita lihat. Yang pertama yaitu semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang selanjutnya yaitu terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga yaitu persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang selanjutnya yaitu campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang terakhir yaitu para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Di sini kita bahas pengertian ataupun pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand, ataupun interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar, pasar barang dan produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya mengenai kebijakan fiskal dan moneter.
For your information guys, kebijakan fiskal dan moneter itu seperti alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur uang di negara kita. Jadi kita bahas kebijakan fiskal ya. Di sini ada definisi dan konsep dasar. Kebijakan fiskal mencakup keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pengaruh terhadap perekonomian. Yang kedua yaitu ada tujuan kebijakan fiskal, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketenagakerjaan, dan menjaga kestabilan keuangan negara. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu jenis kebijakan fiskal, meliputi keputusan terkait pajak, belanja pemerintah, dan pinjaman untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara. Dan yang keempat yaitu pengaruh kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal yang tepat dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, inflasi, tingkat pengangguran, dan investasi di suatu negara. Selanjutnya yaitu kita bahas kebijakan moneter. Definisi dan konsep dasarnya yaitu kebijakan moneter adalah alat pengendalian ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen keuangan. Adapun tujuan kebijakan moneter adalah mempertahankan stabilitas harga, meminimalkan pengangguran, dan mengatur pasokan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pengertian perekonomian terbuka. Jadi, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor ataupun impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang, dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor dan dijual keluar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor ke negara lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, yaitu perbedaan komparatif dari harga barang. Yang kelima, yaitu perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya kita bahas mengenai inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Pada asasnya, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi menurut keparahannya dalam perekonomian dapat bervariasi. Semakin tinggi inflasi, maka semakin parah dampak yang ditimbulkannya pada perekonomian. Berikut ini merupakan jenis-jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yang kedua yaitu ada inflasi sedang, yang ketiga yaitu ada inflasi berat, dan yang keempat yaitu ada hiperinflasi atau inflasi sangat berat. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya. Sedangkan inflasi berdasarkan penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada inflasi permintaan. Istilah lain untuk inflasi semacam ini antara lain demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan dan demand inflation. Yang kedua yaitu ada inflasi penawaran. Istilah lain yang banyak dipakai untuk inflasi semacam ini yaitu cost push inflation dan supply inflation. Yang ketiga yaitu ada inflasi campuran, yaitu inflasi yang mempunyai unsur
baik demand pull maupun cost push, atau dapat disimpulkan inflasi campuran atau mixed inflation. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pendekatan teori kuantitas uang. Menurut teori kuantitas uang, berpendapat bahwa naik ataupun turunnya harga disebabkan oleh naik turunnya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sebagai akibat daripada meningkatnya saldo kas yang dimiliki oleh rumah-rumah tangga dikarenakan karena meningkatnya jumlah uang yang beredar. Maka, angka banding jumlah saldo kas dengan besarnya pendapatan dirasakan terlalu tinggi. Consumer Price Index atau CPI disebut juga indeks harga konsumen atau IHK paling banyak digunakan untuk menghitung laju inflasi. Termasuk Indonesia, IHK dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Bisa dicek di www.bps.com. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut. Langsung saja kita ambil ke keterangannya, yaitu LIT atau laju inflasi pada tahun atau periode T. Yang kedua yaitu ada IHKT atau indeks harga konsumen pada tahun atau periode T. Yang ketiga yaitu ada IHKT1 atau indeks harga konsumen pada tahun T1 atau periode T1. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan pada perekonomian terbuka. Di sini pada sistem ekonomi yang terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Ataupun definisi ilmu ekonomi ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebabadanya kekayaan negara. Serta di sini ada Richard Gillespie juga menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh perkembangan teori ekonomi. Oke, yang selanjutnya kita bahas di sini ada contoh perkembangan teori ekonomi. Di sini saya ambil ada 3 contoh. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi publik atau ilmu ekonomi publik merupakan jenis ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contohnya penerapan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang mencakup beberapa pengaturan pajak, pengelolaan anggaran pemerintah, transfer dan pengeluaran publik untuk mempengaruhi perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang kedua yaitu ada ilmu ekonomi moneter. Nah, apa sih ilmu ekonomi moneter itu? Ilmu ekonomi moneter adalah membahas mengenai perbankan, uang, dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya kebijakan suku bunga oleh bank sentral untuk menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi investasi di pasar keuangan dan biaya pinjaman. Kebijakan ini bisa digunakan untuk mengatur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Yang ketiga yaitu ada ilmu ekonomi industri, di mana ilmu ekonomi industri merupakan jenis ilmu ekonomi yang fokus berinteraksi beragam perusahaan dalam industri. Contohnya melakukan analisis struktur pasar untuk membantu cara perusahaan bersaing di pasar dan memahami pasar tersebut pastinya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian elastisitas permintaan. Apa sih itu pengertian elastisitas permintaan? Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan ataupun respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang atau jasa. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan,
di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Kita lanjut, di mana jika harga naik maka kuantitas barang tersebut akan turun, begitupun sebaliknya. Nah, dalam analisis ini, elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah di mana diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan teori ekonomi. Apa aja sih? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan menuju ke arah yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya dikatakan baik ataupun stabil secara keseluruhan. Mayoritas masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya jika dibandingkan dengan masa krisis. Terkait dengan itu, ada beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi teori ekonomi antara lain sumber daya manusia ataupun SDM, sumber daya alam atau SDA, dan juga kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu apa sih dari tujuan mempelajari ataupun teori ekonomi ini? Nah, ilmu ekonomi bertujuan mencari pemahaman mengenai hubungan dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi. Hubungan yang dimaksud dengan bersifat kausal maupun fungsional. Keberadaan ilmu ekonomi juga berguna untuk menguasai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi sehingga masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dapat teratasi. Pencegahan ataupun pembatasan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kondisi ekonomi individu maupun masyarakat dapat dilakukan melalui pendalaman ilmu ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastisitas ataupun sempurna dibagi elastisitas sama dengan 0. Permintaan tidak elastis atau elastisitas kurang dari 1. Permintaan unitar elastis ataupun elastisitas sama dengan 1. Permintaan elastis atau elastisitas lebih dari 1. Permintaan elastis sempurna ataupun elastis tak terhingga.